Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Imariati, saya dari Universitas Terbuka. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancari Bapak di sini sebagai kepala sekolah. Ya, nama Sukardi, SPD, SD, MPD. Di sini saya ingin bertanya sedikit ya tentang pramukaan. Yang pertama itu saya ingin menanyakan siapa saja yang masuk ke struktur gugus depan ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di SD 3 Langkat, Pangkalan gugus depan 0105 untuk putra dan 0106 untuk yang putri. Jadi yang masuk dalam struktur kepengurusan gugus depan SD Negeri 3 Langkat itu yang pertama Kamabigus, saya sendiri, Pak Sukardi, kemudian Ketua Budep itu Pak Kendi Suryakati, SPD SDGR. Kemudian ada beberapa pembina siaga. Yang pertama Ibu Reni Malina SPD, yang kedua Ibu Septi Melia Sukucinta, yang ketiga Ibu Miti Aspitasari, yang keempat Ibu Novianti Sarjana Ekonomi. Jadi kami membawahi beberapa barung di SD 3 Langkat yang terdiri dari regu-regu siswa putra dan putri yang telah dibentuk melalui rapat dan melalui musyawarah di gugus depan. Ya, yang kedua ya Bapak sebagai Kamabigus, tugasnya apa saja dan berapa orang pembina pramuka yang aktif di sekolah ini? Jadi saya selaku ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan bertugas untuk yang pertama bertanggung jawab atas kegiatan kepramukaan di SD Negeri 3 Langkat ini yang menyangkut beberapa komponen. Yang pertama penyiapan sarana dan prasarana, kemudian manajerial, administrasi yang ada di gugus depan. Yang ketiga, memastikan bahwa kegiatan itu berjalan dengan baik, penyusunan program dan sebagainya. Jadi kami terus berkoordinasi dengan seluruh pembina, terutama ketua gugus depan, apa-apa saja yang diperlukan mengenai pramukaan di SD 3 Langkat. Kemudian lagi mengatur program, baik program jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Jadi kita telah laksanakan kegiatan di SD 3 Langkat ini secara struktur. Kira apa kendala terbesar dalam struktur pramuka sekolah ini? Kendalanya yang pertama itu adalah penyiapan sarana dan prasarana. Sarana yang harus dibeli melalui dana operasional sekolah, baik dana BOSPE maupun dana BOSDA. Oleh sebab itu kami selalu menyampaikan kepada pembina pramuka agar mencatat apa saja kebutuhan baik yang kebutuhan di dalam sekolah maupun ketika kita melaksanakan kegiatan di luar, agar direncanakan di dalam RKAS, rencana keuangan anggaran sekolah di setiap tahunnya itu agar tercover, agar kegiatan pramukaan itu bisa berjalan dengan baik didukung dengan sarana yang disiapkan tadi. Kapan rapat rutin pramuka bersama pembina dilakukan? Kami rapat rutin itu kami laksanakan setiap 2 minggu sekali, ya, sekaligus evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pembina sehingga kegiatan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan program. Karena kita di SD 3 Langkat itu ada semacam hari khusus lah untuk pramuka. Ya, hari khusus artinya hari Sabtu dari jam 7.15 itu kita apel siaga, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan sesuai dengan jadwal pada hari itu, sehingga anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ikut semua. Jadi tidak dipilih berdasarkan
kemauan siswa. Akan tetapi seluruh siswa dari kelas 6 itu diikutkan semua, memakan waktu kurang lebih 2 kali 35 menit untuk melaksanakan tutorial pramukaan. Jadi seminggu sekali kami latihan, kemudian seluruh pembinanya terlibat, terutama pembina yang sudah memiliki sertifikat kursus menengah dasar. Sebagai acuan atau orang berambu, mereka boleh membina di gugus depan, tapi harus ada sertifikatnya. Saja pertanyaan saya ya Pak, makasih sudah bisa membantu tugas. Kalau ada salah kata atau apa, maaf ya, masih belajar. Sama-sama. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima juga saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya adalah pembina pramuka. Nama saya Neti Astitasari. Nama Neti Astitasari. Ini saya ingin menjawab, saya ingin bertanya tentang jabatan kakak pembina tadi ya. Yang kedua, apakah di SD ini sudah ada siaga? Sudah ada. Sistem pergantian siaga bagaimana? Ini kan setiap hari Sabtu latihan pramuka dan belajar jam 10 sampai jam 8. Setiap materi berbeda-beda, kadang kami ngasih kelas semapur, kadang kali kemalu, kadang yang ketiga, berapa jumlah pembina di gugus ini? Ada 7 orang ya. Dan pembagian tugas itu sama atau beda-beda? Enggak, ada fase A, fase B, fase C. Kalau fase A-nya kakak pembinanya 2, ya. Fase B-nya 3, fase C-nya ya sisanya ada 4 atau 3 orang. Itu fase A, fase B itu tugasnya beda-beda materi. Fase A kan kelas 1 sama kelas 2 kan masih rendah, jadi belum banyak manfaat. Aku ngerti dengan pelajaran pramuka. Kalau poin-poin materi itu sudah ada paling kami cuma latihan dasar PBB, misalnya pelajaran semapur, tali kemali. Baiklah, sekian dari saya informasinya. Kalau ada salah saya minta maaf. Sini masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.